Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Miss Fitri di grade 3. Kembali lagi bersama Miss Fitri ya. Hari ini kita belajar di tematik tema 6, energi dan perubahannya. Masuk di subtema ketiga, energi alternatif. Pembelajaran 1 sampai 3. Teman-teman kelas 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 6 dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dibuka bukunya yuk, halaman 103. Subtema 3, energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Mari kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Ayo membaca. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Coba teman-teman perhatikan gambarnya ya. Di sana ada pemanfaatan energi surya, kemudian ada pemanfaatan energi air, dan ada pemanfaatan energi angin. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada subtema 1 dan subtema 2 kemarin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari. Ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya
atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dan energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu, PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Sekarang kita kerjakan soal latihannya di halaman 105 bersama-sama ya. Di sana sudah ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian yang nomor 2, mengapa perlu energi alternatif? Ya, karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Lanjut nomor 3, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Ya, ada energi surya, energi air, dan energi angin atau Bayu. Lanjut nomor 4, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Ya, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dan yang terakhir, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Ya, jika tidak ada energi alternatif, maka energi sumber atau yang utama akan habis, seperti bensin, solar, dan minyak bumi. Sekarang kita masuk ke Ayo Berkreasi. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ya, siapa dari teman-teman yang pernah menerbangkan layang-layang? Ya, biasanya layang-layang dimainkan atau diterbangkan di tempat yang lapang atau tempat yang terbuka. Coba teman-teman perhatikan jenis layang-layang yang ada di gambar. Ya, layang-layang di gambar diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, di halaman 109 ini, teman-teman diminta untuk berkreasi. Cobalah menghias gambar layang-layang. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginan teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua. Buka bukunya halaman 114 ya. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan
memilih bermain di sore hari. Karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Teman-teman, di pembelajaran 2 ini kita akan melakukan percobaan. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali. Tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Mari kita mencoba bermain tali. Membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Di sini, yang harus teman-teman siapkan adalah 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Ya, jika tidak ada bambu, teman-teman boleh pergunakan pensil atau sumpit yang tersedia di rumah. Kemudian, ikatkan tali pada ujung pensil. Ukuran tali harus lebih panjang dari pensil ya, teman-teman. Setelah tali diikatkan pada kedua pensil tadi, sekarang teman-teman perhatikan gerakannya ya. Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Bagaimana? Bisa ya teman-teman? Kemudian untuk gerakan yang kedua, meliukkan badan dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Sambil meliukkan badan, tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Ya, letakkan tangan ke arah atas ya teman-teman. Lakukan kegiatan kombinasi gerakan ini. Gerakan badan seperti menirukan gerak daun tertiup angin. Gerakan selanjutnya, berjalan sambil meliuk dan mengayun tali. Langkah pertama, mulai dari kaki sebelah kiri. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Nah, saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Dan gerakan yang terakhir, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Bisa ya teman-teman dicoba di rumah? Masuk di pembelajaran terakhir atau pembelajaran ketiga. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air.
hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini, banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan atau diminum lagi ya teman-teman. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Coba teman-teman perhatikan gambar kaleng itu ya. Nah, di sana terdapat tanda waktu penggunaannya. Biasanya tanda waktu penggunaan itu bisa saja terdapat di bagian depan kaleng, atau di bagian bawah kaleng, atau bisa juga pada bagian tutup kaleng. Lihatlah tanda kaleng tersebut. Bertuliskan tanggal 18 bulan 7 tahun 2008. Artinya, minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ya, ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Nah, teman-teman, jika waktu penggunaannya telah berakhir, itu disebut dengan kadaluarsa, sehingga kondisi itu tidak baik ya untuk dikonsumsi lagi. Nah, sebelum kita berlatih, coba teman-teman amati contoh yang ada di gambar. Pada kaleng pertama, kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Ya, sedangkan pada kaleng yang kedua, kemasan tersebut hanya menunjukkan bulan dan tahun. Oke, sekarang kita coba berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan ya teman-teman. Nah, teman-teman kerjakan latihannya di halaman 127 ya. Perhatikan batas waktu penggunaannya. Teman-teman, batas waktu penggunaan makanan dan minuman harus kita perhatikan agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Jadi, tetap hati-hati dan jangan lupa selalu mengecek makanan atau minuman kemasan yang kita beli ya teman-teman. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Sekarang Miss akan memberikan tugas untuk teman-teman grade 3. Yang pertama yaitu mengerjakan halaman 106 dan 109. Yang kedua, tugas praktik di buku tema halaman 117 sampai 119. Nah, teman-teman, gerakan dipraktikkan dengan alat yang sudah teman-teman buat ya, menggunakan pensil dan tali tadi. Kemudian jangan lupa divideokan dan kirimkan paling lambat tanggal 20 Februari 2021. Dan yang ketiga, mengerjakan halaman 127 sampai 129. Semangat ya teman-teman grade 3. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai,
juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.